nanti saudariku kalau ingin mendapatkan kajian yang detail di Baitul Hikmah Nusantara ada Ustadz Iwan Setiawan hafizallahu taala yang sudah membahas di Baitul Hikmah Nusantara satu kitab yang sangat menarik tulisan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Nanti insyaallah juga bisa dibahas mudah-mudahan di pertemuan kita ini. Di mana ada kitab menarik karena ini imam besar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama abad 9 Hijriah, imam besar. Kita tahu kitab Bulughul Maram itu karya Imam Ibnu Hajar, Fathul Bari kitab Ibnu Hajar. Dan beliau ternyata punya kitab tentang wabah. Ya, namanya Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un, tentang masalah ta'un. Ya, dan nanti saya bahas sedikit tentang ta'un, bahwa Imam Ibnu Hajar menyampaikan bahkan wabah sebesar ta'un, teman-teman saudaraku yang berbahagia, corona ini dibanding ta'un tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Jadi sadari itu bahwa tidak ada apa-apanya. Corona ini dibanding, jangankan ta'un, dibanding dengan yang sebelumnya ada SARS, ada MERS sebelumnya, itu juga tidak. Itu kecil sekali ta'un ini. Apalagi dibanding ta'un, karena semua itu tidak ada apa-apanya dibanding ta'un. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahkan beliau menulis buku itu setelah beliau kehilangan 3 putrinya yang meninggal di ta'un. 3 putrinya meninggal di ta'un. Ada Zain, ada Fatimah, ada Aliyah. Yang pertama Zain itu bahkan meninggal ketika sedang hamil dan meninggal karena ta'un. Jadi lihat bagaimana orang beriman menulis kitab manfaat untuk kita, dan beliau mengatakan rata-rata ta'un yang terjadi yang sebelum tahun 833, karena beliau waktu nulis terakhir tahun 833 itu kitab ta'un itu rata-rata terjadinya kata beliau mulainya di musim semi dan berakhir di awal musim panas. Jadi musim itu musim dingin, kemudian musim semi, kemudian musim panas, gitu ya. Jadi kata beliau rata-rata ta'un itu terjadinya mulainya di musim semi, kemudian berakhir di awal musim panas. Kita tidak mengalami itu, kita nggak punya musim panas di awal musim panas, ya. Dan masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah SWT mengizinkan untuk kita bisa lebih istimewa menikmati Ramadan kita, karena Ramadan kita ini setidaknya awal musim panas. Jadi mudah-mudahan kita bisa menikmati dengan lebih khusyuk, dengan lebih indah, gabungan antara nikmat syukur kita kehadiran Ramadan dan nikmat syukur kita terlepas dari musibah wabah ini, dan aminkan untuk doa ini. Jadi insya Allah nanti teman-teman, mudah-mudahan Ustadz Iwan nanti bisa berkenan menyampaikan di sini tentang kitab ini. Jadi di masa begini kita dapat banyak kebaikan, ya. Bahkan ternyata para ulama banyak menulis tentang hal seperti itu. Jadi kitab Imam Ibnu Hajar bisa Bapak Ibu download juga, ya, Badrul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa kita diajari oleh ulama besar kita Imam Syafi'i rahimahullah taala untuk punya tawakal yang kokoh. Begitulah sifat orang beriman. Bahkan beliau punya syair yang lain yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwa kata beliau, wa tadiqu dunyana fanahsabu annana sanamutu ya'san aw namutu nahiba, wa idza bilutfillahi yahtulu faj'atan yurbi minal yabasil futata quluba kullil ladzi mala'at tasha'umu qalbahu wa madha yadiku hawlanal afaqa sirrus sa'adati husnu dhannika billadzi khalaqal hayata wa qassamal arzaqa. Kata beliau, tiba-tiba dunia ini sempit buat kita, sampai kemudian kita menduga bahwa kita akan segera mati karena putus asa, atau kita ini mati karena teriakan kesedihan kita. Tiba-tiba juga kelembutan Allah hadir. Dia menghujani kita tiba-tiba, faj'atan yurbi minal yabasil futata quluba.
dan kemudian dia bisa menumbuhkan kembali hati ya, hati yang sudah tercerai-berai itu, maka dirangkai kembali dengan nikmat kelembutan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian beliau mengatakan qul lilladzi mala'at tasya'umu qalbahu. Katakan, kata Imam Syafi'i, katakan pada semua orang yang hatinya dipenuhi oleh pesimisme. Ini kata beliau nih, katakan pada siapapun yang hatinya mulai pesimis, katakan. Kata beliau, wa madha yadhiqu haulanal afaqa, dan dia itu sudah terasa sangat sempit sekali. Semesta ini tiba-tiba menjadi sempit bagi dia. Kata beliau, katakan pada orang yang seperti itu, sirrus sa'adati husnu dhannika billadhi khalaqal hayata wa qassamal arzaqa. Bahwa rahasia bahagia itu adalah husnul dhanmu kepada siapa? Kepada yang menciptakan kehidupan ini dan kepada yang membagi rezeki. Ini kehidupan Allah ada yang punya, Allah SWT. Kita hidup diberi rezeki. Orang husnuzan kepada yang menciptakan kehidupan dan kepada yang bagi rezeki, itu adalah sirrus sa'adah. Itu adalah rahasia kebahagiaan kita. Maka saudariku dalam hati Allah Subhanahu wa taala, dengan husnuzan yang kita bangun ini, insyaallah maka kita akan bangkit, dan dengan optimisme dan bangkit itu maka sangat banyak solusi yang akan Allah berikan. Ya, bukankah Allah berfirman dalam hadis qudsi sebagaimana Nabi sampaikan, ana inda dhanni abdi bi, bahwa aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku padaku. Kalian punya prasangka apa pada Allah? Maka begitulah, bahwa Allah punya prasangka, bahwa Allah tergantung prasangka hambanya. Dan kemudian setelah itu, setelah amal hati yang kita bangun itu, maka nanti akan lahir amal-amal spiritual. Amal-amal spiritual. Maka saya ingin menyarankan pada diri saya dan para hadirin semua, teman-teman, saudara-saudariku, keluarga mukmin yang berbahagia ini, saya menyarankan bahwa jagalah doa pagi sore. Dijaga doa pagi sore. Masya Allah, ini kesempatan. Mumpung kita di rumah bareng anak-anak kita, ini kesempatan mahal kita bisa hidup kumpul bersama mereka yang mungkin tidak banyak kita dapatkan kesempatan ini di hari lain. Ayo kita zikir pagi sore. Di zikir pagi sore kita itu, Masya Allah, doa-doa perlindungan rata-rata isinya itu. Di doa perlindungan kita minta dilindungi Allah apa saja, termasuk badan kita ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku ini, sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku, tidak ilah kecuali Engkau. Ya, subhanallah. Bahkan Nabi memberikan jaminan-jaminan. Orang kalau tidak mau tertimpa hal musibah yang tiba-tiba, kata Nabi, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca 3 kali pagi sore hari. Baca 3 kali pagi sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang tidak akan dia diganggu oleh apapun hari itu. Jadi mari kita baca itu. Ayo kita baca doa pagi sore kita. Ya, kemudian kita bisa menambahi sesuatu yang luar biasa. Ini bahkan langsung pada pokok masalah kita, yaitu tentang wabah. Ini lagi-lagi kalimat Imam Mulia Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, lam ara lil wabai anfa' minat tasbih. Kata beliau, saya belum pernah melihat ada sesuatu yang lebih manfaat untuk menghadapi wabah melebihi tasbih. Baik, jadi saya belum pernah, kata Imam Syafi'i, belum pernah melihat yang paling manfaat untuk menghindarkan dari wabah, untuk mencegah wabah, untuk mengusir wabah melebihi tasbih. Maka perbanyaklah tasbih pada Allah Subhanahu wa taala, dan tasbih yang luar biasa diantaranya adalah tasbihnya Nabi Dhinnun, Nabi Yunus alaihissalam, yang kita semua hafal. Tolong diwiridkan. Yuk kita wiridkan itu, ya. Diwiridkan tasbihnya Dhinnun, karena itu Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis. Nabi SAW pun mengatakan itu, tidaklah ada orang yang tertimpa al-karb wal bala,
yaitu kesulitan yang besar dan bala. Kemudian dia membaca tasbihnya Nabi Dhinnun, kecuali pasti Allah berikan solusinya. Ya, tasbih Dhinnun. Bisa dibayangkan Nabi Yunus alaihissalam ada di dalam perut ikan itu. Kalaupun beliau berteriak-teriak meminta tolong ke siapa, suara tidak terdengar. Bahkan beliau ada dalam 3 kegelapan, sebagaimana penjelasan para sahabat, penjelasan seorang sahabat. 3 kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam hari. Sudah tidak ada solusi. Mau berharap ke siapa sih? Nah, saat seperti itu, maka yang menolong adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahan di hadapan Allah, dan itu semua Allah keluarkan. Fastajabna lah, maka kemudian kami kabulkan, dan kemudian Yunus berhasil diselamatkan dari dalam perut ikan itu. Maka saudariku dirahmati Allah, kita wiridkan ya tasbih Dhinnun, tasbih Nabi Yunus di rumah. Pagi sore dibaca, atau setelah sholat, masya Allah, enggak dibaca, berapapun jumlahnya silahkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sekaligus ini juga untuk semua para bapak ibu, untuk para ustadz-ustadzah semuanya, bagus sekali ketika anak-anak kita belajar harian melalui online ini. Sebelum mereka mulai, maka mereka kita ajak dulu untuk tasbihnya Dhinnun, tasbih Nabi Yunus alaihissalam. Ya, mungkin sebelum setoran atau setelah setoran silahkan ditasbihkan. Bapak ibunya juga ditasbihkan di rumah. Mungkin selepas sholat berjamaah dengan anak-anaknya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian sesuai dengan rahmati Allah SWT, ada hal yang menarik sekali juga, karena ini juga tidak boleh terlewat, dan ini masya Allah kesempatan yang luar biasa juga mahal untuk kita, bahwa ketika terjadi gempa di masa Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana diriwayatkan di dalam banyak kitab, di antaranya kitabnya Imam Ibnu Hajar yang kita ketahui, kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau kitab Ad-Da'u wad-Dawa, bahwa khalifah saat itu, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, maka beliau menulis surat instruksi ke daerah-daerah, instruksi ke berbagai pemimpin. Instruksinya adalah bahwa inna hadhihi rajfah, sesungguhnya gempa ini, guncangan yang kalian rasakan ini, sesungguhnya syai'un yu'atibullahu bihil ibad, bahwa dia adalah sesuatu yang dipakai Allah untuk menegur kita. Itu waktu terjadi gempa itu. Maka kemudian beliau mengatakan, memerintahkan untuk orang nanti melakukan setidaknya 2 hal. Satu, membaca doa-doanya para nabi, dan yang kedua adalah mengeluarkan sedekah. Nah, doa-doanya para nabi itu diantaranya adalah tadi doanya Dhinnun, itu yang pertama. Ya, doa Nabi Yunus alaihissalam itu Bapak Ibu bisa catat, itu di surat Al-Anbiya ayat 87. Kemudian ada doanya Nabi Musa, ya, Al-Anbiya 87, Nabi Yunus. Kemudian ada doanya Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat 16. Ya Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya ini menzalimi diri saya, maka ampuni saya. Itu doanya Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat 16. Kemudian ada doanya Nabi Nuh alaihissalam di surat Hud ayat 47. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang mengampuni aku, bukan Engkau yang merahmati aku termasuk orang-orang yang rugi. Itu doa Nabi Nuh di surat Hud ayat 47. Kemudian doanya ayah kita, yaitu Adam alaihissalam, yang kita semua sudah hafal, yaitu di surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Rabb kami, kami ini telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan Engkau yang mengampuni kami dan merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini zikir yang diajarkan oleh orang hebat, orang mulia, ulama besar sekaligus pemimpin adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Doa-doanya para nabi silahkan diwiridkan semuanya atau sebagiannya, setidaknya kalau tidak semua maka bacalah doanya Dhinnun, karena ada hadis Nabi yang khusus bicara tentang tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Dan jangan lupa bersedekah. Sekaligus saya menyampaikan di sini, ini mungkin ini menarik kalau dikoordinasikan oleh posku atau tawaf di masing-masing cabang, karena ini bisa jadi ada saudara kita yang memang memerlukan bantuan secara harta, karena rezeki berbeda-beda, sehingga mungkin ada yang memerlukan bantuan. Ini kesempatan kalau kita bersedekah, kita membantu. As-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu memadamkan bala. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mari kita bantu saudara kita. Tolong dicek masing-masing saudaranya di cabang masing-masing. Ini bisa kerjasama baik antara posku dan tawaf umpamanya, untuk mengecekkan tentang bagaimana keadaannya, adakah yang perlu makan, minum, perlu disubsidi karena mungkin rezeki di hari-hari seperti ini tertutup umpamanya, maka kita list daftarnya, kemudian mari kita membantu. Yang terbantu akan bahagia mendoakan, dan yang membantu akan dimuliakan Allah, bahkan diberikan solusi dengan dipadamkannya bala bagi dia dan keluarganya. Saya kira itu pertemuan kita pagi hari ini. Insya Allah saya akan hadir dengan izin Allah di setiap pagi, walau tidak sepanjang hari ini. Mungkin Sabtu Ahad bisa lebih lama, insya Allah, tapi di hari-hari biasa karena Bapak Ibu harus mengawal putra-putri untuk belajar online dengan Kutab dan cabang masing-masing, maka insya Allah saya akan hadir walaupun mungkin hanya setengah jam setiap pagi. Kita mulai jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, 7.30, dan jam 8 Bapak Ibu akan mulai setoran, kecuali mungkin buat saudara kita yang di waktu Indonesia bagian tengah mungkin sudah jam 9 saat itu, tapi mungkin bisa dijeda setengah jam untuk kita bersama-sama saling memberikan dukungan, hiburan pada siapapun, dan insya Allah memberikan solusi, Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dalam kebaikan-kebaikan berikutnya insya Allah. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.